Agenda berikutnya, sidang perdana peninjauan kembali atau PK kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan terpidana Sylvester Matutina akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini akan menjadi satu moment of truth gitu ya terhadap satu lembaga yang sekarang sedang banyak disoroti oleh publik, yakni Kejaksaan Agung. Karena hari ini Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu akan menjalani sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa ini menurut saya jadi moment of truth? Karena ini tidak ada alasan lagi buat kejaksaan untuk tidak segera menangkap Sylvester Matutina. Ini kesempatan yang terbaik karena hari ini sebagai terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dia harus hadir, dan saya kira ini kan tinggal dicokok saja kalau Kejaksaan Agung memang serius. Tapi kalau hari ini ternyata Sylvester Matutina itu ternyata dibiarkan lolos begitu saja, ya jelas sekali bahwa memang Kejaksaan ini bermain-main, dan jelas dia dikendalikan oleh kekuatan besar di luar Kejaksaan. Dan saya yakin pasti itu bukan para Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Justru kalau hari ini Sylvester Matutina itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditangkap oleh Kejaksaan, ya ini memang Kejaksaan ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan begitu orang akan menilai Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Buktinya lembaga seperti Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sampai sekarang ini orang tentu saja akan langsung menudingkan telunjuknya kepada Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh, bukan aneh, agak mengherankan ada orang seperti Sylvester Matutina yang biasa warawiri di televisi, tapi sampai sekarang tidak bisa ditangkap juga. Apalagi kalau tidak ada kekuatan besar di belakang itu. Orang seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan setidaknya, ini katanya gitu, setidaknya yang melindungi ya Kejaksaan. Mungkin Pak Mahfud MD ini maksudnya tentu dia sungkan kalau menyebut nama Pak Joko Widodo, karena bagaimanapun dia pernah jadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Tapi kekuatan besar siapa sih di balik Sylvester Matutina yang membuat Kejaksaan nggak berani menangkapnya? Ya siapa lagi, karena dia adalah relawan dari Joko Widodo, dan sekarang ini dia menjadi die-hardnya yang selalu membela Joko Widodo, baik dalam debat-debat di televisi dan juga bahkan dalam beberapa kali dia juga bukan hanya debat secara narasi, tapi juga melakukan secara fisik. Nah, berdasarkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang hari ini Sylvester Matutina itu akan dijadwalkan sidang peninjauan kembalinya itu pada pukul 13. Ya. Ini coba kita lihat kronologinya ya. Ini menarik sekali. Tanggal 4 Agustus, Senin lalu, itu Sylvester Matutina kan mau dieksekusi oleh Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Itu seperti penjelasan Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah, tapi ternyata hari itu Sylvester Matutina tidak hadir, dan pada waktu itu Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan dia untuk tidak ditangkap karena itu sudah inkah. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari itu justru malah memilih hadir di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi laporan dari Joko Widodo terhadap 12 orang, ada aktivis, ada jurnalis, ada juga mantan tokoh pejabat publik seperti Abraham Samad gitu ya. Itu dia milih di sana, dan setelah itu ternyata dia tidak segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi dia kemudian malah menghilang, dan keesokan harinya itu ternyata dia sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini peninjauan kembali kan sebenarnya ini domainnya dari Mahkamah Agung. Dan yang cukup mengejutkan, tanggal 5 dia mengajukan peninjauan kembali, mendaftarkan peninjauan kembali, dan hari ini dia mulai sidang. Pada waktu sudah dapat kepastian, hanya 6 hari, tanggal 11, saya lupa kalau tidak salah, tanggal 11, sudah dapat kepastian bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini. Dan Kejaksaan Agung tetap saja tidak menangkap Sylvester Matutina dengan alasan pada waktu itu ya dia tidak ditemukan. Ini benar-benar sangat sangat membagongkan lah kalau kata para netizen sekarang. Bagaimana mungkin ada orang yang warawiri di televisi, dan hari itu intel-intel Kejaksaan nggak perlu mengintai Sylvester, dia tinggal baca media online, dia tinggal melihat di televisi, dia tahu bahwa hari itu pasti intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahu bahwa Sylvester Matutina itu ada di Polda Metro Jaya, karena dia memberikan keterangan kepada wartawan juga di situ. Dan jarak antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Polda Metro Jaya itu nggak jauh banget. Mungkin kalau menggunakan kendaraan tadi forader paling nggak sampai 10 menit dia udah bisa tiba di Polda Metro Jaya, tapi nggak ditangkap. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Namun teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, sebuah negara akan hancur bila hukum jungkir balik. Tunggu saja.
Turunkan Jaksa Agung kalau Sylvester tidak ditahan, jangan pernah percaya lagi terhadap kejaksaan. Jadi teman-teman, Presiden Prabowo cuman omong-omong doang. Indonesia terasa seperti nggak punya presiden. Dan kejaksaan saja nggak sanggup menangkap orang Sylvester Matutina. Sungguh memperhatikan negeri kalau ini benar-benar terjadi. Jadi itulah contoh negara dipimpin para mafia. Jadi tangkap dan jebloskan. Bila mana tidak ditangkap, berarti kejaksaan yang harus ditangkap rakyat. Kalau kejaksaan nggak mampu menangkap Sylvester, kejaksaan bisa minta bantuan rakyat dan diumumkan terbuka, itu baru mantap. Jadi luar biasa negara Republik Indonesia. Jaksa sangat takut sama preman. Ini baru terjadi di dunia, lembaga hukum berlutut kepada penjahat yang hanya preman kelas teri. Jika Sylvester hadir dalam sidang KPK, maka langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Karena rakyat boleh ikut menangkap, karena narapidana yang berkeliaran di luar lapas berarti buronan di Dorpru boleh bila ditangkap melawan. Harus ditambah hukuman dan audit harta Sylvester. Harus ditambah hukumannya karena membangkang atas vonis pengadilan. Siapa yang oknum, jaksa yang melindungi atau ada intervensi. Jadi mau jadi negara apa ini kalau Prabowo hanya omong-omong doang menikmati warisan Jokowi. Ini pertanda hukum di Indonesia tebang pilih tergantung siapa yang bermasalah. Jadi Sylvester mengajukan PK sudah dihukum. Masa dibalik belum dihukum mengajukan PK. Enak banget para penjahat dan koruptor belum dihukum pada mengajukan PK. Jadi tangkap semua yang terlibat sampai Sylvester tidak masuk bui sejak 6 tahun lalu. Yang mempermainkan hukum semoga cepat-cepat dilaknat oleh Allah. Jadi sesuai perkataan Pak Oer Roseno, mantan wakil Polri, bukan hanya Sylvester yang harus masuk penjara, tapi orang yang mengajukan dan mengangkat Sylvester ini juga bisa diseret ke ranah hukum juga. Jadi tangkap penjarakan Sylvester pengacara abal-abal, kita bayar pajak Sylvester yang menikmati. Masuk. Jangan mencoreng marwah Polri, jaksa, hakim. Sita juga hartanya yang bersumber dari APBN. Enak aja terpidana menjadi komisaris BUMN. Jadi harusnya langsung tangkap, jebloskan karena melanggar, harus ditambah hukumannya. Rakyat sudah tidak percaya sama hukum di Indonesia karena polisi, jaksa, hakim semuanya kelompok termul. Semakin muak lihat hukum di Indonesia, semoga segera dilaknat bajingan-bajingan yang mempermainkan hukum Indonesia. Tidak ada kata-kata kedaluarsa. Hukum harus benar-benar ditegakkan sesuai permasalahan. Nah, seharusnya ditambah hukumnya. Karena menghindar dari hukuman, malah jadi komisaris BUMN di luar juga bikin gaduh. Jadi luar biasa penegak hukum di Indonesia, ada narapidana dibiarkan bebas berkeliaran selama 6 tahun tidak ditahan. Jadi harus dihukum benar-benar. Kalau perlu ditambah karena suka bohong. Orang macam gini harus dikasih pelajaran biar gak angku. Nah, ini hebatnya hukum ini, negara Konoha. Saya orang tidak mengerti hukum. Hukuman belum dilaksanakan mengajukan PK. Aneh bin ajaib. Sylvester lawan Pak JK. Andai kata Sylvester melawan orang kecil, bisa terbalik orang kecil itu yang ditahan. Jadi Indonesia sebagai sebuah negara tidak ada harga dirinya. Dipermainkan hanya oleh orang semacam itu. Buktikan semua warga negara sama di mata hukum. Mulai dari termul yang suka bikin gaduh, mentang, dan backing orang besar. Itulah hebatnya. Di era Orba para preman tak terkutik. Kita jangan hanya mikirin segi negatif ya, dari positifnya kita pikirkan untuk rakyat. Nah teman-teman, ada yang melindungi orang kerempeng, BKN orang besar, dan kejagung dan intervensi. Jika jaksa melindungi adili dan penjara jaksa yang melindungi termul yang membangkang ini, sudah seharusnya hakim MA menambah hukuman untuk Sylvester menjadi 3 tahun. Alasannya Sylvester membangkang vonis MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau datang hari ini, Sylvester harus ditangkap dan dipenjarakan. Benar-benar Sylvester dan termul telah menghinakan atau merusak hukum negara kita. Selama pimpinan Ladusing tak diganti, KPK Indonesia tak akan beres. Jadi negara akan hancur kalau hukum dibolak-balik dan dipermainkan. Hukum harus dan wajib ditegakkan di bumi Republik Indonesia dengan yang seadil-adilnya. Hukum bukan untuk permainan dan jangan dipermainkan. Karena saya yakin kalau Sylvester dipenjara, maka ada jaksa atau hakim diperiksa oleh KPK. Ingat itu.
Jadi Sylvester banyak ngomong dan tidak mau disalahkan, tangkap masukin ke bui bila pertama rakyat yang menangkap. Sylvester wajib ditangkap, jika tidak rakyat akan yang menangkap, melawan cincang sekalian. Jadi kejaksaan sudah tak bisa dipercaya lagi, hukum mereka buat berdasarkan selera. Memang kejaksaan itu masih bisa dipercaya gitu. Jangan pimpin untuk mendapatkan keadilan di negeri ini, menjijikan sekali. Negara disetir dua orang, Prabowo dan Jokowi, yang satu maju, yang satu mundur. Dan yang satu sekanan, yang satu sekiri. Haruskah rakyat patuh hukum, sedang yang punya jabatan buta hukum, dasar tak punya otak? Coba rakyat kecil berbuat begitu sudah busuk di penjara. Untuk penjabat-penjabat negara tak usah ngomongin hukum. Nah, cuman di Indonesia hakim takut dengan tersangka. Itulah kalau duit sudah membuatkan hukum. Nah, kalau jagung tidak menghukum Sylvester, hati-hati. Kalau rakyat yang akan bergerak demi membela kebenaran dan keadilan, Prabowo harus gerak cepat untuk memberi kekuatan lembaga jaksa KPK. Jaksa tidak tangkap Sylvester, rakyat harus mensekuensinya, karena jaksa sudah tidak bisa lagi menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh rakyat untuk menegakkan hukum di negara kita. Putusan sudah inkrah, harus dihukum. Kalau ditangkap akan menjadi contoh bagi warga yang lain yang melakukan kesalahan, akan fatal jadi negaranya. Indonesia hanyalah menangkap Sylvester, tidak bisa, harus dijebloskan ke penjara. Karena kejaksaan tak sanggup bertindak, lebih baik mundur, masih banyak jaksa jujur yang becus kerja. Inilah hukum di Indonesia saat ini, teman-teman. Hanya untuk orang kecil, masyarakat kecil saja bisa diadili. Masyarakat seluruh Indonesia sangat setuju manusia ini adalah menghambat dan merusak, hanya bikin orang negara bangsa ini supaya bikin nyaman republik ini. Mohon para pahlawan, semoga jasamu tetap mulai. Semoga Tuhan pasti akan memberi kedamaian, lanjut merdeka. Kalau negara benar tegakkan hukum, MK kepada Bung Sylvester harus dijatuhkan. Sanksi penambahan hukum 1-5 tahun menjadi 3 tahun. Karena atas pembangkangan terhadap hukum kepada jaksa YBS yang tidak mengindahkan putusan MA, harus pula dihukum 1 tahun penjara serta pangkat diturunkan 1 TKT. Kalau sanksi ini diberlakukan, NKRI akan bersih dari fitnah. Istilah negara Konoha menjadi negara Karomah, yaitu selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Nah, udah bebaskan saja, silakan semuanya korupsi atau penjarakan orang baik. Legalkan judol, polisinya harus jadi polisi bayaran. Kami rakyat sudah habis harapan. Kita harus mengganti semua kepala hukum. Karena itu yang utama, kebenaran takkan mati. Jadi teman-teman, memang hukum di Indonesia Konoha ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, ingat teman-teman, sangat kompleks penyakit negara ini. Rakyat semakin menjerit, sementara DPR makin sejahtera. Semoga Allah segera menunjukkan keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, jaksa takut sama Sylvester, sampai saat ini tidak dijebloskan ke penjara. Takut sama Mulyono yang sudah jadi rakyat. Nah, Prabowo harus membuka matanya lebar-lebar. Mosok 1 tahun jadi presiden nggak dapat cerita bobroknya penegak hukum kita, orang omong-omong dua. Seorang pemimpin seharusnya hati-hati dalam mengambil keputusan, karena di sekitarnya banyak musuh dalam selimut yang bertujuan menjatuhkan. Contoh naik-naik 280%, tidak logis karena negara defisit dan lain-lain. Ya teman-teman, sekian pembahasan cuplikan video pada hari ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.